Bayangkan, kamu sedang pulang kerja. Kereta melaju seperti biasa. Beberapa menit lagi tiba di rumah. Namun dalam sekejap, semuanya berubah menjadi kepanikan, jeritan, dan duka. Tragedi tabrakan kereta di Bekasi pada 27 April 2026 bukan sekadar berita. Ini adalah luka bagi kita semua. Hari itu sebuah rangkaian KRL Commuter Line mengalami insiden awal setelah menabrak sebuah taksi listrik Green SM yang mogok di tengah perlintasan kawasan Bulak Kapal Bekasi. Akibat kecelakaan tersebut, perjalanan KRL terganggu. Rangkaian tertahan di jalur sekitar stasiun Bekasi Timur. Beberapa waktu kemudian Argo Bromo Anggrek yang tengah melaju dari Jakarta menuju Surabaya tidak sempat menghindar. Tabrakan pun tak terelakkan. Benturan keras menghantam bagian belakang KRL. Gerbong khusus wanita rusak parah, penumpang panik, petugas pun bergerak cepat. Malam itu Bekasi berubah menjadi lautan siren dan tangis. Data sementara menunjukkan sejumlah korban meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Setiap angka dalam laporan itu adalah manusia. Ada ayah yang belum sempat pulang, ibu yang ditunggu anaknya, dan pekerja yang hanya ingin kembali ke rumah. Lalu bagaimana kecelakaan beruntun ini bisa terjadi? Secara teknis, insiden bermula dari gangguan akibat kecelakaan KRL dan taksi. Kendaraan yang berhenti di jalur rel adalah salah satu ancaman terbesar dalam sistem transportasi kereta. Kereta membutuhkan jarak pengereman yang sangat panjang. Masinis tidak bisa menghentikan laju seketika seperti mobil biasa. Ketika KRL menabrak taksi tersebut, sistem operasi jalur langsung terganggu. Dalam kondisi lalu lintas padat, keterlambatan beberapa menit saja dapat menciptakan risiko berantai. Disinilah pentingnya sistem persinyalan, komunikasi antar petugas dan prosedur darurat. Investigasi resmi nantinya akan menjawab, apakah ada keterlambatan informasi, kegagalan sistem, atau faktor lain yang memperparah keadaan. Namun ada satu hal yang pasti, keselamatan transportasi adalah mata rantai. Jika satu mata rantai putus, seluruh sistem dapat runtuh. Publik juga menyoroti perusahaan taksi Green SM. Itu sangat wajar, karena kendaraan mereka menjadi pemicu awal tragedi. Tetapi dalam negara hukum, penilaian harus didasarkan pada fakta bukan kemarahan semata. Apakah kendaraan mengalami kerusakan teknis? Apakah pengemudi melakukan kesalahan? Ataukah ada faktor eksternal? Semua itu harus dibuktikan melalui investigasi resmi. Sebagai informasi, Green SM merupakan perusahaan taksi listrik yang terafiliasi dengan ekosistem bisnis VinFast dan Vingroup dari Vietnam. Perusahaan juga telah menyatakan dukungan terhadap investigasi yang dilakukan pihak berwenang. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan sekadar pernyataan, melainkan transparansi, tanggung jawab, dan komitmen nyata untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali. Dalam situasi seperti ini, kita teringat pada pemikiran Tan Malaka. Melalui konsep Madilog, Tan Malaka mengajarkan bahwa setiap peristiwa harus dipahami dengan cara berpikir materialis, dialektis, dan logis. Artinya, kita tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang salah. Kita harus melangkah lebih jauh. Sistem apa yang gagal? Apakah perlintasan sudah cukup aman? Apakah pengawasan memadai? Apakah koordinasi antar operator berjalan efektif? Karena kecelakaan besar hampir selalu lahir bukan dari satu kesalahan tunggal, melainkan dari serangkaian celah yang dibiarkan terbuka. Empati harus berjalan beriringan dengan akal sehat. Kita berduka untuk para korban. Kita mendoakan keluarga yang ditinggalkan, dan kita menuntut perubahan agar duka ini tidak terulang. Transportasi publik adalah urat nadi kehidupan kota. Jutaan orang menggantungkan keselamatan mereka setiap hari pada sistem yang harus bekerja tanpa celah. Satu kelalaian kecil dapat merenggut banyak nyawa. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan yang Maha Esa. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan, dan bagi kita semua semoga tragedi Bekasi menjadi pengingat bahwa keselamatan bukanlah formalitas, keselamatan adalah amanah. Karena pada akhirnya, teknologi secanggih apapun tidak akan berarti tanpa disiplin, tanggung jawab, dan keberpihakan pada nyawa manusia. Saya ingin mendengar pendapat kamu. Menurut kamu langkah apa yang harus dilakukan agar tragedi seperti ini tidak terulang lagi? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang peduli pada keselamatan transportasi kita. Bekasi berduka, Indonesia berduka, tetapi dari duka itu kita tetap harus belajar menggunakan akal sehat,